Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Salman Al-Faris, guru matematika kalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, dulu ketika kita di SD atau di MI, kita sudah belajar tentang bilangan pangkat 2 atau pangkat 3. Contohnya, 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Kalau 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita bisa lihat jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, dipangkatkan dengan bilangan N, bilangan bulat positif, secara matematikanya seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A dikali dengan A, ini sebanyak N faktor. Dari sini kita bisa mengenal dengan istilahnya bilangan pokok atau basis, yaitu dengan A, dan pangkat atau eksponen yaitu N. Sebagai contoh, yang pertama, jika kita punya bentuk perkalian 10 kali 10 kali 10 kali 10. Di sini yang menjadi bilangan basisnya adalah 10. Ada berapa 10-nya? Kita lihat, 10-nya ada 4, maka kita dapat menulisnya 10 pangkat 4. Contoh yang kedua, jika kita punya bentuk pangkat, misalkan 5 pangkat 3, ini artinya atau sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, bagaimana kalau misalkan bilangan negatif yang kita pangkatkan? Nah, ini contoh 3, kita misalkan negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Itu artinya apa? Ini artinya adalah negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Kita tentukan hasilnya. Negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan 4 dikali dengan negatif 2. Maka ini didapatkan negatif 8. Nah, dari sini jika suatu bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka nanti akan kita dapatkan suatu bilangan yang nilainya negatif. Nah, ini kita bisa jadi ambil sifat ya. Jadi jika bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan kita dapatkan suatu bilangan yang bernilai negatif. Bisa kita lihat di sini bilangan negatif yaitu negatif 2 dipangkatkan dengan bilangan ganjil 3 itu merupakan bilangan ganjil, maka akan didapatkan bilangan yang negatif. Contoh yang keempat, jika bilangan negatif 2 kita pangkatkan 4, maka ini sama nilainya dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka akan kita dapatkan negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan 4. 4 ini juga 4, maka hasilnya adalah 16. Jadi jika bilangan negatif dipangkatkan
dengan bilangan genap, maka akan didapatkan bilangan positif. Kita bisa lihat ya, negatif 2-nya, ini bilangan negatifnya adalah negatif 2, dipangkatkan dengan bilangan genap, 4 itu adalah genap, maka akan didapatkan suatu bilangan yang bernilai positif. Nah sekarang, jika bilangan negatifnya kita tuliskan seperti ini. Negatif 3 dipangkatkan 4. Apabila bilangan negatif 3 yang kita pangkatkan, maka yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Tanda negatifnya tidak ikut dalam perpangkatan. Maka ini hasilnya adalah negatif 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka ini menjadi negatif 9 dikali 9, negatif 81. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apabila tanda bilangan negatifnya tidak ada tanda kurungnya, maka kita bisa menyelesaikannya seperti ini bentuknya. Kita lanjutkan kepada sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat, ada sifat-sifat yang dapat kita gunakan untuk mempermudah perhitungan aljabranya. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, yang pertama, jika ada suatu bilangan A dipangkatkan dengan M dikali dengan A dipangkatkan N, ini sama artinya A pangkat M ditambah dengan N. Yang kedua, sifat yang kedua, jika bilangan A dipangkatkan M dibagi dengan A pangkat N, ini nilainya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini ada syaratnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka nanti akan terjadi 0 per 0. Nah, jika suatu bilangan 0 per 0 itu menjadi bilangan tak tentu. Sifat yang ketiga yaitu jika A dikali dengan B dipangkatkan N, itu sama artinya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian sifat yang keempat, jika A pangkat M dipangkatkan N, nah ini artinya bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka ini nilainya sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Yang terakhir, sifat yang terakhir, jika bilangan pecahan itu A per B dipangkatkan dengan M, maka ini sama nilainya dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, atau A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini juga ada syaratnya. Syaratnya yaitu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau B-nya sama dengan 0, maka akan terjadi A per 0. Jika suatu bilangan A per 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kita ambil contoh dari kelima sifat-sifat ini. Contoh yang pertama, kita lihat 2 pangkat 7 ya. Contoh yang pertama ini jawabnya 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan, nah, ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan definisi yang pertama tadi. 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 7 kali. Nah, ini 7 faktor dikali dengan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2, ini sebanyak 3 faktor. Maka ini dalam bentuk sama ya, perkalian, maka kita bisa lihat, kita gabungkan antara yang pertama dengan yang kedua. Maka ini menjadi 2 kali 2 kali titik-titik kali 2, ini ada sebanyak 10 faktor. Maka didapatkan menjadi 2 pangkat 10. Itu cara yang pertama berdasarkan definisi yang kita
pelajari tadi. Sekarang cara yang kedua, menggunakan sifat yang kita pelajari barusan. 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 3. Maka ini menjadi 2 pangkat 10. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, ini juga sama, kita gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi dan yang kedua dengan sifat. Jawab dengan cara yang pertama. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, nah, sebanyak 5 faktor. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3. Ini 2 faktor. Maka kita dapatkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 3 faktor. Maka kita dapatkan 3 pangkat 3. Ini sifat cara yang pertama. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, menggunakan sifat. Perhatikan. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka ini nilainya sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. 3 pangkat 3. Hasilnya sama dengan cara pertama dan cara yang kedua. Selanjutnya, kita menjawab soal contoh yang nomor 3. Kita hapus dulu ya. Sekarang cara yang berikutnya, ini contoh 3. Perhatikan. 3 kali 2 dipangkatkan 4. Cara yang pertama, kita gunakan definisi. 3 kali 2 dipangkatkan 4 itu artinya adalah 3 kali 2 dikali dengan 3 kali 2. Kita hilangkan kurungnya. Ini menjadi 3 kali 2 dikali 3 dikali 2. Kita gabungkan bilangan yang sama. 3 kali 3, ini kali 4 ya. Sebanyak 4 kali. 3 kali 2 dikali 3 kali 2. Maka ini menjadi dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2. Maka ini menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ada 4 faktor. Yang ini juga ada 4 faktor. Sehingga kita bisa dapatkan ini sama artinya dengan 3 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4. Itu cara yang pertama menggunakan definisi. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, menggunakan sifat. Jika A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Maka ini kita dapatkan 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya sama ya. Cara pertama dengan cara yang kedua. Makanya kita
harus menghafalkan sifat-sifat perpangkatan ini supaya mempermudah dalam proses perhitungannya nanti. Kita lanjut kepada contoh yang nomor 4. Contoh yang nomor 4 yaitu bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi. Contohnya kita jawab ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini hasilnya. Sama dengan cara yang tadi. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan definisi dan yang kedua menggunakan sifat. Kita kerjakan dengan cara yang pertama menggunakan definisi. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 sebanyak 3 faktor. Sebanyak 3 faktor. Kemudian maka ini akan kita dapatkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Yang ini 2 faktor, ini 2 faktor, ini 2 faktor. Kita gabungkan. 2 faktor ya. Juga 2 faktor. Maka akan didapatkan adalah 3 pangkat 6. Sekarang kalau kita menggunakan cara yang kedua dengan sifat 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, maka ini menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3. 3 pangkat 6. Hasilnya adalah sama. Kita lanjut pada contoh yang terakhir atau sifat yang kelima, yaitu bentuk pecahan ya, bentuk pecahan. Kita tulis soalnya 2/3 dipangkatkan 4. Jika seperti ini bentuknya, kita bisa menyelesaikannya 2/3 dipangkatkan 4. Ini ada 2 cara ya. Kita bisa pilih yang mudah, yang mana. Berarti ini menjadi 2/3 dikali dengan 2/3 dikali 2/3 dikali dengan 2/3. Ini sebanyak 4 faktor. Ketika dulu di kelas 7 sudah belajar, ada pembilang, ada penyebut, pembilang, penyebut. Kita tinggal kalikan pembilangnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kembali kepada definisi tadi, bentuk perkalian, ada berapa duanya? Ini menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Demikianlah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video berikutnya.